Menilai nanti jadi debat yang kedua lagi. Apa? Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Segini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Pak, ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Bumega enggak? Pak Presiden, sebaiknya mundur bagaimana, Pak? Apanya? Kalau Ada banyak rekomendasi agar menteri yang berkampanye. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Terima kasih Bapak. Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh ini. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Hah? Presiden boleh Kampanye. Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. Hah? Terima kasih teman-teman. Ya nanti dilihat. Bapak ketemu Bu Mega atau bagaimana, Pak? Bapak akan ketemu Bu Mega atau bagaimana, Pak? Soalnya kemarin ada informasi Bapak ketemu Bu Mega begitu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan video kali ini, yang mana tadi di awal video telah kita lihat bersama-sama, telah kita dengarkan bersama-sama yang sedang viral ya di media sosial terkhusus YouTube, yang mana Pak Presiden kita, Presiden Jokowi, bahwasanya beliau itu seperti setidaknya mengesahkan bahwasanya lembaga tertinggi yaitu Presiden diperbolehkan untuk ikut berkampanye, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum saya membahas lebih spesifik pada kesempatan video kali ini, yang pertama saya heran saja terkait apa-apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kita, yang mana terkait pemilu 2024 ini, terkait Pilpres 2024 ini. Yang kita ketahui bahwasanya memang dari anaknya Pak Jokowi ini terkhusus Gibran nomor urut 2, beliau mencalonkan ya, yang telah kita ketahui bersama-sama, ini dari anaknya Pak Jokowi ini maju dalam calon presiden nomor urut 2. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, ketika kita masuk ke dalam undang-undang yang mana yang telah kita ketahui bersama-sama, yaitu terkait UU 7 tahun 2017 pasal 494 pasal 280 ayat 3 dapat dipidanakan paling lama kurungan 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta terkait ASN, TNI dan Polri, BUMN, BUMD, RT ataupun RW dan perangkat kepala desa dan yang lainnya, jika terlibat dalam politik praktis akan dipidanakan, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, ketika kita melihat tanggapan Presiden terkait Pilpres 2024 ini, karena kalau tidak salah Pak Jokowi itu telah menginstruksikan bahwasanya lembaga tertinggi terkhusus kepada Presiden
beliau itu harus bersikap netral. Mana kalau tidak salah tahun 2023 lah, Pak Jokowi itu beliau itu berpidato tentang bagaimana sikap kepemerintahan dan presiden harus bersikap netral, saudara. Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat tuh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik udah. Dan juga pastikan ASN itu netral. Bagaimana yang telah kita lihat terkait pidatonya Pak Jokowi yang terdahulu waktu tahun 2023, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum saya tutup dalam video kesempatan kali ini, karena saya tidak akan panjang-panjang juga, saya dalam video kesempatan kali ini hanya untuk mengedukasi. Karena walau bagaimanapun saya rakyat, walaupun saya bukan siapa-siapa, saya hanya rakyat biasa, akan tetapi saya memberikan tanggapan untuk mengedukasi umat. Karena walau bagaimanapun, entah dari kepemimpinan, apalagi lembaga tertinggi, yakni presiden, beliau itu ibarat kata wasit, saudara. Karena ketika wasit ini, ketika ia tidak mampu untuk netral, wah ini bahaya. Bisa para pemain, para supporter bisa menghukumi wasit. Begitupun kepada para pemimpin, apalagi kepresidenan. Ini lembaga tertinggi. Ketika sedang pemilu seperti sekarang, tahun 2024, terkhusus pemilu presiden, ketika presiden ini ibarat kata itu wasit ketika dalam naungan sepak bola. Ya wasit itu apa gunanya? Untuk netral, tidak memihak ke kubu A, tidak memihak ke kubu B, saudara. Karena wasit adalah netral, memimpin penyelenggaraan tersebut. Jadi ketika presiden pun ingin ikut berkampanye, ketika lebih bijaksana, ya dia cuti saja. Seperti tidak ubahnya kayak Pak SBY lah terlebih dahulu. Karena beliau ketika tersebut itu bercuti. Alangkah bijaknya seperti itu. Ketika kita ikut-ikut kampanye, apalagi yang dikampanyekan ini adalah salah satu anaknya, itu kalau menurut pandangan kami kayak kurang begitu bijak, saudara. Ketika memang ingin ikut berkampanye, alangkah baiknya silakan cuti, saudara. Karena jangan sampai terjadi nepotisme, saudara. Karena kita rakyat Indonesia, kita masyarakat Indonesia mengharapkan seadil-adilnya. Karena walau bagaimanapun siapapun nanti pemenangnya, kita harap dengan keadilan, dengan kejujuran, dan dengan kehendak yang maha kuasa. Maka dari itu, marilah kita bersikap netral, terkhusus para lembaga-lembaga tertinggi. Semoga kita senantiasa rakyat Indonesia mampu berjalan dengan damai, jauhkan dari cekcok perang saudara, dan semoga apapun nanti pilihannya, Allah jaga, Allah lindungi dengan apa-apa yang bagus menurut Allah, dengan apa-apa yang baik menurut Allah, dijauhkan dari tindakan-tindakan yang kurang baik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.